Terpaksa kita minggu pertama ini setiap gotong royong persiapan kegiatan kita melaksanakan kumpul ini. Jadi sebelum Maret habis akhir bulan ini, bendahara sudah bisa melaporkan kegiatan ini. Punya satu harapan terbesar menjalani tupoksi menjadi guru. Yuk silakan berbagi. Kita tempelnya di nasi ini boleh nggak sementara kak ya? Boleh. Ini sudah. Maksudnya itu. Keluarkan semua Bu. Sudah lama belajar seperti itu, masih kelasnya masih belum bisa kita kembalikan. Oke, satu. Jadi harapan kita supaya anak-anak ini bisa terampil, kreatif, nyaman, sudah berbagai cara sudah kita lakukan. Dibilang belum berhasil, sudah ada yang berhasil, sudah ada, tapi masih belum sempurna. Jadi karena ada kita bila sekarang, jadi saya mohon Dapat rahasianya. rahasianya sama Kiat-kiatnya. tolong dibagi. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guru yang senior begitu dia, sayang momenku dilewatkan, bayar mahal-mahal katanya kan. Buat satu kata minta 5 kata buat kayak gitu kan. Nah, biar dapat apa solusi dari semuanya. Artinya nyaman sudah ada dan terwakili, ceria. Nah, yang penting macam mana bola. Takut saya gini, kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mengharap kelas yang ceria. Bapak Ibu sendiri muka masam. Ceria tuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kalau kita filmnya dari awal udah dapat ke anak itu terbawa suasana. Saya kalau masuk tadi kayak gitu, Assalamualaikum. Pegang nggak aura Bapak Ibu? Langsung bagaimana nggak gitu? Pasti kan Pak terbawa arus. Nggak ada tuh, pasti terbawa. Muka Bapak Ibu tuh mengalir auranya ke anak-anak tuh. Nggak bisa dibohongi. Bagaimana lah hembusannya? Tapi ketika kita sudah melangkah ke sekolah, tanggung jawab saya ini. Nanti baru saya selesaikan lagi urusan di rumah. Mencari referensinya, mencari teknisnya. Yang Bapak Ibu pegang itu bukan kompetensi yang diminta itu, tetapi bagaimana teknisnya Bapak Ibu mengajarkan ke muridnya. Itu. Paham nggak ya maksud saya gitu ya? Kan ada beberapa tuh guru yang nolak tuh. Bu, jangan saya dipilih lagi kalau yang kayak gitu. Itu nak bidang saya tuh yang menari-menari gitu. Anak bidang saya menari gitu, Bu. Jangan saya juga ditunjuk lagi untuk yang menari itu. Sekarang kita memang tak pandai menari, tapi kalau kita punya kreativitas, ini loh, murid itu cerminan gurunya loh Bapak Ibu. Tuh nggak? Murid cerminan gurunya. Bapak Ibu nuntut muridnya diam aja, nggak ada pandai menjawab. Coba dulu jawab dulu. Ada dipaksa lah anak yang minta menjawab dulu daripada zong sama sekali. Saya nanya ini, maka tadi saya bilang nanti jawaban Bapak ada. Tentunya saya sebagai pemateri berbagi hari ini, saya juga butuh ada interaktifnya di antara kita. Kalau tidak gitu gimana tahu paham atau tidaknya? Permasalahannya apa yang Bapak Ibu hadapi kendalanya? Betul nggak? Ya kan? Sekarang saya tanya, mengapa pengelolaan kelas itu penting? Padahal tadi udah ada juga tuh yang jawab tuh. Ibu juga ada jawab tadi. Ibu apa namanya tadi Bu? Bu A. Kenapa lagi? Apa yang bisa kita lakukan dari kota itu kalau kita belajar medianya, jaring-jaring kubus dan bangku? Dibuka, ya kan? Kan tak semuanya jaring-jaringnya ada kerangkanya tuh kan? Dia yang menemukan sendiri. Disitulah letak pembelajaran bermakna. Kalau di sini, ini hanya nanti memperkuat saja. Inilah dia anak muda tadi yang udah kamu buka tadi tuh nak. Ini dia jaring-jaringnya tadi tuh. Nah ini kan kalau dibuka gini lagi. Ini untuk menarik boleh di awal, boleh di akhir, terserah Bapak Ibu teknisnya. Ayo.
menyusun aturan kelas yang jelas dan aplikatif untuk menciptakan disiplin yang sehat tanpa mengurangi kreativitas siswa. Apa contohnya? Kesepakatan kelas. Yes. Kesepakatan kelas. Jawaban untuk Ibu Arnelis tadi, susah mengkondisikan anakku. Kesepakatan kelas, Bu, kata kunci jawabannya. Saya pun sudah merasakan, tapi memang betul-betul kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah mengucapkan, habis itu kita juga yang melanggar konsistensinya, nggak konsisten ya. Nanti kalau kamu nggak buat nanti kita kena hukum ya, tapi Bapak Ibu lupa. Kalau itu udah sepakati ya, contoh gini, kesepakatan kelasnya. Oke, hari ini kita belajar tentang pengelolaan kelas. Sebelum kita belajar, ya, ada yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini supaya kegiatannya berjalan lancar, baik. Bagaimana? Ada Bapak Ibu yang dibutuhkan hari ini kesepakatan kita? Apa kira-kira? Dia mendapat kategorinya. Kok dia pikir diselesaikannya? Kok dia apalagi misalnya dikasih tugas dan apalah misalnya selesai sama dia, atau dalam bentuk tugas diberikan tidak pernah terlambat dia mengantarkan. PR dibuatnya misalkan, sini disiplin dan tanggung jawab. Udah gitu aja, udah masuk semua kategori. Siap? Kelas yang ini adalah heterogen. Kami kasih alasan sedikit kenapa milih heterogen, karena di dalam kelas itu kita menjumpai berbagai macam anak. Itu ada yang tidak fokus, ada yang ribut, dan semuanya lah gitu. Jadi strategi sebelum pembelajaran yang kami. Oke, halo. Bisa kita saling mendengarkan? Strategi pembelajaran sebelumnya kami ambil guru mengidentifikasi karakter peserta didik. Jadi kita asesmen dulu, kita kelompokkan dulu ini murid seperti apa, dikelompokkan kemana gitu kan. Yang kedua, guru menyusun kesepakatan kelas seperti yang kita buat tadi. Yang ketiga, guru menyiapkan perangkat pembelajaran berdiferensiasi, karena ini kan banyak macam anak heterogen. Yang keempat, guru menyiapkan media dan alat peraga. Yang kelima, guru mengatur tempat duduk dan kelompok belajar heterogen secara fleksibel. Terus saat pembelajarannya, membuka pembelajaran dengan ice breaking, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pendampingan khusus, dan penguatan positif. Setelah pembelajaran yang akan dilakukan, refleksi bersama, umpan balik, mencatat perkembangan anak, lalu tindak lanjut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan di sini aja. Nah, gitu boleh. Silakan duduk Ibu. Oke, di sini yang saya tangkap adalah kalau yang Ibu lakukan ini ya, dari guru persiapan sebelum proses belajar, saat belajar, baru sesudah belajar, gitu ya. Yang saya tangkap ini persiapan guru sebelum mau ngajar, inilah persiapannya gitu ya. Tak ada yang salah, yang salah itu adalah tidak membuat. Jadi yang saya tangkap persiapan untuk guru sudah benar ya. Yang pertama adalah kalau dia memilih tadi kelas heterogen, artinya anak itu berbeda karakter, berbeda minatnya, berbeda profilnya. Jadi dipetakan, oke, sudah benar. Kemudian menyepakati kesepakatan kelas. Apapun bentuk beragamnya, kesepakatan kelas lah kata kuncinya. Ya. Kemudian menyiapkan perangkat dan ada jelas model pembelajaran diferensiasi yang diterapkan, oke? Menyiapkan media dan alat peraga. Jadi kalau ini sudah Bapak Ibu buat, ini sudah terangkum. Cuma yang perlu saya tanyakan, pendampingan khususnya seperti apa nih saat belajar? Oke. Misal contoh gini, kita pakai gaya belajar. Ada audio visual, kinestetik misalnya. Ada 3 kelompok kan? Misalnya audio 2 kelompok, kinestetik 2 kelompok, dapatlah 6 kelompok.
yang dua kelompok juga apa namanya tuh auditori. Nah, misalnya kan, nah seperti apa Ibu memberikan pendampingan khusus? Pendampingan khusus maksudnya di sini membantu dia dalam mengerjakan LKTB. Pendampingan khusus. Kalau pendampingan khusus berarti nanti jangan dimasukkan ke dalam saat belajar. Ini nanti letaknya kalau untuk anak yang heterogen, Ibu cukup di sini adalah